mutu barang. 1. Dalam pengujian kualitas tekstil, metode apa yang paling tepat digunakan untuk menguji kekuatan tarik kain? A. Uji abrasi Martindale. B. Uji kekuatan sobek Elmendorf. C. Uji kekuatan tarik strip. D. Uji peeling box. E. Uji ketahanan luntur warna. Jawaban yang tepat adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa uji kekuatan tarik strip adalah metode yang paling tepat untuk menguji kekuatan tarik kain. Metode ini mengukur gaya maksimum yang diperlukan untuk menarik kain hingga putus. Kita masuk soal berikutnya. 2. Seorang penguji mutu barang menemukan bahwa sampel produk makanan memiliki angka lempeng total atau ALT sebesar 1,5 kali 10 pangkat 6 CFU per gram. Berdasarkan peraturan BPOM tentang kriteria mikrobiologi dalam pangan olahan, apakah produk ini memenuhi standar keamanan? A. Ya, karena masih di bawah batas maksimum. B. Tidak, karena melebihi batas maksimum. C. Tidak dapat ditentukan tanpa informasi jenis produk. D. Ya, karena ALT tidak relevan untuk keamanan pangan. E. Tidak, karena semua produk harus memiliki ALT di bawah 10 EXPONENT 5 CFU per gram. Jawaban yang tepat adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa batas maksimum ALT berbeda-beda tergantung jenis produk makanan. Tanpa mengetahui jenis produk spesifik, tidak dapat ditentukan apakah nilai ALT tersebut memenuhi standar atau tidak. Kita masuk soal berikutnya. 3. Dalam pengujian mutu bahan bakar minyak, parameter apa yang digunakan untuk menentukan kemampuan bahan bakar diesel untuk menyala secara spontan dalam mesin? A. Bilangan oktan. B. Titik nyala. C. Viskositas kinematik. D. Bilangan setana. E. Kandungan sulfur. Jawaban yang tepat adalah D. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa bilangan setana adalah parameter yang digunakan untuk menentukan kemampuan bahan bakar diesel untuk menyala secara spontan dalam mesin. Semakin tinggi bilangan setana, semakin mudah bahan bakar menyala dan semakin baik kualitasnya. Kita masuk soal berikutnya. 4. Penguji mutu barang sedang melakukan pengujian pada sampel air minum dalam kemasan. Metode apa yang paling tepat digunakan untuk mendeteksi keberadaan Escherichia coli? A. Metode pour plate. B. Metode membran filter. C. Metode MPN atau most probable number. D. Metode spread plate. E. Metode direct microscopic count. Jawaban yang tepat adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa metode MPN atau most probable number adalah metode yang paling umum dan efektif digunakan untuk mendeteksi keberadaan E. coli dalam sampel air minum. Metode ini dapat mendeteksi bakteri hidup dalam jumlah sangat kecil dan memberikan estimasi kuantitatif. Kita masuk soal berikutnya. 5. Dalam pengujian mutu mainan anak, berapakah batas maksimum kandungan timbal atau PB yang diperbolehkan menurut standar SNI ISO 8124-3/2010? A. 90 mg per kilogram. B. 100 mg per kilogram. C. 300 mg per kilogram. D. 500 mg per kilogram. E. 1000 mg per kilogram. Jawaban yang tepat adalah A. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa menurut SNI ISO 8124-3/2010 tentang keamanan mainan, bagian 3, migrasi unsur tertentu, batas maksimum kandungan timbal atau PB yang diperbolehkan dalam mainan anak adalah 90 mg per kilogram. Kita masuk soal berikutnya. 6. Seorang penguji mutu barang sedang melakukan pengujian viskositas pada sampel minyak pelumas. Alat ukur apa yang paling tepat digunakan untuk pengujian ini? A. Pyknometer. B. Viskometer Ostwald. C. Refraktometer. D. Polarimeter. E. Konduktometer. Jawaban yang tepat adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu,
bahwa viskometer Ostwald adalah alat yang paling tepat digunakan untuk mengukur viskositas minyak pelumas. Alat ini mengukur waktu yang diperlukan cairan untuk mengalir melalui pipa kapiler, yang kemudian dikonversi menjadi nilai viskositas. Kita masuk soal berikutnya. 7. Dalam pengujian mutu baja konstruksi, metode apa yang digunakan untuk menguji ketangguhan baja pada suhu rendah? A. Uji tarik. B. Uji kekerasan Brinell. C. Uji impak Charpy. D. Uji fatik. E. Uji Krip. Jawaban yang tepat adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa uji impak Charpy digunakan untuk menguji ketangguhan baja pada suhu rendah. Metode ini mengukur energi yang diserap oleh bahan saat terjadi patahan, yang menunjukkan ketahanan baja terhadap beban kejut pada berbagai suhu. Kita masuk soal berikutnya. 8. Penguji mutu barang menemukan bahwa sampel semen Portland memiliki waktu pengikatan awal 45 menit. Apakah hasil ini memenuhi standar SNI 15-2049-2004? A. Ya, karena masih dalam rentang yang diizinkan. B. Tidak, karena terlalu cepat. C. Tidak, karena terlalu lambat. D. Tidak dapat ditentukan tanpa informasi tambahan. E. Ya, karena waktu pengikatan awal harus kurang dari 60 menit. Jawaban yang tepat adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa menurut SNI 15-2049-2004, waktu pengikatan awal semen Portland tidak boleh kurang dari 60 menit. Dengan waktu pengikatan awal 45 menit, sampel ini tidak memenuhi standar karena terlalu cepat. Kita masuk soal berikutnya. 9. Dalam pengujian mutu produk elektronik, metode apa yang digunakan untuk menguji ketahanan produk terhadap interferensi elektromagnetik? A. Uji EMC atau Electromagnetic Compatibility. B. Uji IP atau Ingress Protection. C. Uji ESD atau Electrostatic Discharge. D. Uji thermal cycling. E. Uji vibrasi. Jawaban yang tepat adalah A. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa uji EMC atau Electromagnetic Compatibility digunakan untuk menguji ketahanan produk elektronik terhadap interferensi elektromagnetik. Uji ini memastikan bahwa produk dapat beroperasi tanpa mengganggu atau terganggu oleh perangkat elektronik lain di sekitarnya. Kita masuk soal berikutnya. 10. Seorang penguji mutu barang sedang melakukan pengujian kadar air pada sampel biji-bijian. Metode apa yang paling akurat untuk pengujian ini? A. Metode oven. B. Metode destilasi. C. Metode Carl Fisher. D. Metode refraktometer. E. Metode hidrometer. Jawaban yang tepat adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa metode Carl Fisher adalah metode yang paling akurat untuk menentukan kadar air dalam sampel biji-bijian. Metode ini menggunakan titrasi kimia yang spesifik terhadap air dan dapat mendeteksi kadar air yang sangat rendah dengan tingkat presisi yang tinggi. Kita masuk soal berikutnya. 11. Dalam pengujian mutu produk kosmetik, parameter apa yang digunakan untuk menentukan tingkat keasaman atau kebasahan produk? A. Viskositas. B. Densitas. C. pH. D. Titik leleh. E. Indeks bias. Jawaban yang tepat adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa pH digunakan untuk menentukan tingkat keasaman atau kebasahan produk kosmetik. Nilai pH penting dalam kosmetik karena mempengaruhi keamanan, stabilitas, dan efektivitas produk saat diaplikasikan pada kulit. Kita masuk soal berikutnya. 12. Penguji mutu barang menemukan bahwa sampel beras memiliki butir patah sebesar 25%. Berdasarkan SNI 6128/2015, termasuk dalam kelas mutu apakah beras tersebut? A. Premium. B. Medium 1. C. Medium 2. D. Medium 3. E. Tidak memenuhi standar mutu beras. Jawaban yang tepat adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu,
bahwa menurut SNI 6128/2015, beras dengan butir patah 25% termasuk dalam kelas mutu medium 2. Standar untuk medium 2 memperbolehkan butir patah maksimal 25%. Kita masuk soal berikutnya. 13. Dalam pengujian mutu produk keramik, metode apa yang digunakan untuk menguji ketahanan terhadap kejut suhu? A. Uji tarik. B. Uji kekerasan Mohs. C. Uji thermal shock. D. Uji abrasi. E. Uji porositas. Jawaban yang tepat adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa uji thermal shock digunakan untuk menguji ketahanan produk keramik terhadap kejut suhu. Metode ini melibatkan pemanasan keramik ke suhu tinggi tertentu, kemudian mendinginkannya secara cepat untuk melihat apakah terjadi retak atau kerusakan. Kita masuk soal berikutnya. 14. Seorang penguji mutu barang sedang melakukan pengujian kadar logam berat pada sampel ikan. Metode analisis apa yang paling tepat digunakan untuk mendeteksi kadar merkuri atau HAK dalam konsentrasi sangat rendah? A. Atomic Absorption Spectroscopy atau AAS. B. Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometry atau ICP-MS. C. X-ray Fluorescence atau XRF. D. Flame Photometry. E. Gravimetri. Jawaban yang tepat adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometry atau ICP-MS adalah metode yang paling tepat untuk mendeteksi kadar merkuri atau HAK dalam konsentrasi sangat rendah pada sampel ikan. ICP-MS memiliki batas deteksi yang sangat rendah dan akurasi tinggi untuk analisis logam berat. Kita masuk soal berikutnya. 15. Dalam pengujian mutu produk farmasi, apa yang dimaksud dengan uji disolusi? A. Uji untuk menentukan kemurnian bahan aktif. B. Uji untuk mengukur kecepatan pelepasan obat. C. Uji untuk menentukan stabilitas obat. D. Uji untuk mengukur keseragaman bobot tablet. E. Uji untuk menentukan waktu hancur tablet. Jawaban yang tepat adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa uji disolusi adalah metode yang digunakan untuk mengukur kecepatan pelepasan obat dari bentuk sediaan padat atau seperti tablet atau kapsul ke dalam medium yang menyerupai cairan tubuh. Uji ini penting untuk memastikan bioavailabilitas obat.